pagi, selamat jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini dalam ibadah, tidak di dalam gereja tetapi di rumah masing-masing. Kita berdoa supaya secepatnya kita boleh kembali beribadah, mendengarkan firman Tuhan di dalam gereja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali kepada Tuhan. Kami bersyukur buat berkat penyertaan pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur buat nafas hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan masih limpahkan kepada kami, sehingga memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada dengan tubuh kami yang sehat. Terima kasih buat berkat Tuhan yang Tuhan pelihara, Tuhan sudah jaga, Tuhan sudah lindungi kami, dan Tuhan sudah memberikan segala-galanya dalam kehidupan kami. Kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami, pikiran kami, konsentrasikan kepada kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya dengan urapan yang daripada Tuhan. Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berkata-kata, sehingga perkataan yang keluar daripada mulut bibir daripada hamba-Mu adalah firman Tuhan yang telah diurapi. Terima kasih Tuhan, ajar kami siap untuk mendengar, menyimpan, dan melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pentingnya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini merupakan salah satu hari yang bersejarah bagi umat Kristen, yaitu turunnya Roh Kudus atau yang kita sebut dengan Hari Raya Pentakosta. Hari Raya Pentakosta adalah hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit dari kematian. Dari dalam Perjanjian Lama, hari Pentakosta merupakan hari besar kedua dalam tradisi Yahudi. Peristiwa itu merupakan perayaan di mana mereka menuai dan mempersembahkan hasil pertama yang dipersembahkan kepada Allah. Saudara dapat baca dalam Imamat pasal 23 ayat yang ke-17. Dan di dalam Perjanjian Baru merupakan penggenapan janji Tuhan Yesus dengan pencurahan Roh Kudus kepada setiap orang termasuk murid-muridnya. Itu dapat saudara baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus tidak membiarkan muridnya berjalan sendiri dan mengerjakan pekerjaan Tuhan sendiri. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17 mengatakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh penolong dalam bahasa Yunani disebut dengan Parakletos, berarti pendamping yang berdiri di samping seseorang, berfungsi untuk menjadi advokat
berfungsi untuk menjadi penasehat atau sebagai penghibur bagi setiap orang yang percaya. Roh Kudus yang dijanjikan itu bukan saja untuk murid-muridnya, tetapi juga untuk kita sebagai pengikut-pengikutnya. Karena Tuhan tahu ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan, yang harus kita jalankan sebagai mitra kerja daripada Kristus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Betapa pentingnya Roh Kudus bagi kita. Selain untuk menjadikan kita saksi Kristus, maka Roh Kudus mempunyai peranan yang penting lainnya bagi saudara dan saya. Yang pertama adalah Roh Kudus memberi perubahan hidup. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 37 dan 38. Demikian bunyi firman Tuhan, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Ayat yang ke-38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Juga dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat berkata sebagai berikut, "Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kata berubah artinya menjadi lain dari semula atau menjadi sesuatu yang lain. Hal ini dilakukan oleh gereja yang mula-mula. Karena ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita tahu bahwa murid-murid Tuhan dan pengikut-pengikut Tuhan bercerai-berai. Mereka meninggalkan Tuhan, termasuk Petrus. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit dan mau naik ke surga, mereka berubah. Mereka tidak bercerai-berai, tetapi mereka berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang perubah atau perubahan dalam hidup merupakan sesuatu keinginan dari Tuhan. Yang pertama kali yang harus kita ubah adalah pikiran kita. Firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Dalam terjemahan bahasa Inggris, kata perubahan budimu dikatakan perubahan pikiranmu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian, kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Perubahan atau keinginan mau berubah dimulai dari pikiran kita. Jemaat yang mula-mula memulai perubahan dari pikiran mereka. Firman Tuhan mengatakan mereka bertobat dan dibaptis.
Perubahan ini bukan bukan dipaksakan oleh Tuhan Yesus, tetapi kesadaran mereka sendiri. Mereka yang mendengar atau yang dibaptis. Apa lukisan dari baptisan air itu? Saudara yang dikasih Tuhan, baptisan air melambangkan kematian terhadap dosa, dan bersama dengan Kristus kita dibangkitkan untuk hidup baru. Roma pasal 6 ayat 3 dan 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Jadi jelas bahwa perubahan membuat Tuhan Yesus senang dan membuat kita menjadi atau diberkati oleh Tuhan. Contoh, Sakius, dari seorang pemeras yang pelit menjadi pemberi yang murah hati. Dari seorang koruptor menjadi seorang dermawan. Dari seorang yang kejam menjadi orang yang lemah lembut. Dari seorang yang menakutkan menjadi orang yang ramah tamah. Contoh yang lain dalam dunia ini kita banyak melihat. Seorang yang bernama almarhum Bapak Insinyur Ciputra. Di dalam kehidupannya dia berubah setelah dia mengenal Kristus, setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Seorang yang bernama William Golget juga demikian, mengalami satu perubahan setelah dia mengenal siapa Kristus dalam kehidupannya. Dia mendapatkan berkat. Ada seorang bapak, dia pekerjaannya setiap hari bermain judi. Setiap hari dia kumpulkan, dia sebagai pemain dan sebagai pengelola daripada permainan judi. Setiap dia pulang, apabila dia kalah, istrinya yang dimarah-marahin. Dia terus ngomel, dia terus marah, dan lain sebagainya. Istrinya adalah seorang yang takut akan Tuhan. Istrinya adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Setiap malam ketika dia pergi ke suaminya berangkat, dia selalu masuk kamarnya dan mendoakan kehidupan daripada suaminya. Supaya Roh Kudus bisa merubahkan karakter daripada sang suami. Bukan waktu yang cepat, bukan seperti membalikan telapak tangan. Ada proses yang cukup panjang. Ada proses yang dibutuhkan oleh seorang istri untuk mendoakan suaminya. Saya singkatkan, satu saat ketika dia sudah pulang dari bermain judi, dia pulang ke rumah. Dan ketika dia pulang ke rumah, maka Roh Kudus mulai berbicara kepada sang suami. Karena pada waktu dia sedang mengalami masalah, mengalami persoalan yang diomelkan dari istrinya. Dia ambil uangnya, dia rampas uangnya dan lain sebagainya. Sang istri hanya mengelus dada dan dia hanya berdoa kepada Tuhan. Minta Roh Kudus mulai merubahkan. Satu saat ketika dia melihat istrinya yang berjuang menjual kue karena dia pintar membuat kue. Dia jual kue ke pasar dan lain sebagainya. Dia mengumpulkan uang untuk rumah tangganya. Pulang bermain judi. Saudara, Roh Kudus berbicara kepada sang suami. Roh Kudus ketika dia pulang dari bermain judi, sekarang dia tidak marah-marah. Walaupun dia tidak mendapatkan kemenangan, dia mengalami kekalahan. Tetapi ketika dia melihat istrinya, dia langsung duduk dan di bawah kaki Tuhan. Di bawah kaki istrinya dan dia berlutut di bawah kaki istrinya. Dan dia meminta ampun akan perbuatan, akan tingkah laku yang telah dilakukan selama ini. Istrinya kaget, kenapa sang suami bisa demikian, berubah secara total. Dan dia minta ampun kepada sang istri. Dan kemudian setelah sang istri mendoakan sang suami berkata, baik sekarang mama, saya yang mau bekerja untuk rumah tangga ini. Izinkan saya untuk saya menjual hasil kerja kamu, membuat kue, dan sekarang saya akan bawa ke pasar dan saya akan jual. Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat itulah, sejak saat itulah, sang suami berubah pikirannya.
Dia tidak lagi bermain judi. Dia lepaskan pekerjaan judi. Dia lepaskan sifat yang jeleknya. Dia robah kehidupannya. Dan pada saat itu, sang suami istri ini mulai datang beribadah kepada Tuhan. Mulai datang berbakti kepada Tuhan. Perubahan terjadi bagi sang suami. Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus merubah karakter kita. Roh Kudus merubah sifat-sifat kita. Roh Kudus mampukan untuk kita merubah. Dulunya kita menjadi malas. Dulunya kita tidak mau lagi beribadah. Dulunya kita tidak mau berdoa. Dulunya tidak pernah membaca Alkitab. Tetapi ketika kita mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus memampukan kita, merubah kita, membuat kita menjadi seorang yang takut akan Tuhan, berdoa, baca Alkitab, melayan pekerjaan Tuhan, dan menyampaikan firman kepada orang yang lain. Perubahan terjadi kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, Roh Kudus memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Roh Kudus memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tuhan membuat kita, saudara dan saya, mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan apabila Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Di dalam ayat yang ke-42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jemaat yang mula-mula adalah mengalami suatu perubahan. Dan kalau mereka sudah mengalami perubahan, mereka buktikan dengan perbuatan. Mereka bukan hanya ngomong saja, mereka bukan berteori, tetapi mereka buktikan dengan perbuatan. Setelah mereka dibaptis, setelah mereka bersekutu bersama-sama, bergaul bersama-sama dengan sesamanya, maka mereka tidak lari dari persekutuan. Mereka tidak lari dari ibadah. Tetapi setelah mereka mengalami perubahan, maka mereka membuktikan perubahan mereka dengan setia, taat, dan semakin bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama anggota gereja. Di dalam ayat yang ke-44 firman Tuhan mengatakan, dan semua orang yang telah percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Perubahan jemaat yang mula-mula dibuktikan dengan perbuatan. Persatuan dengan Tuhan dan persatuan dengan sesama membuat mereka tidak memikirkan diri sendiri. Mereka tidak lagi egois, dan jelas firman Tuhan mengatakan mereka bahwa segala milik mereka bukanlah milik mereka sendiri, tetapi milik bersama. Apa yang mereka punya, apa yang mereka miliki setelah mereka dibaptis, mereka mengalami perubahan, mengalami kuasa Roh Kudus, maka terjadilah sesuatu hal yang luar biasa. Mereka tidak egois, mereka tidak memikirkan sendiri, sehingga harta kekayaan yang mereka punya adalah kekayaan bersama. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka punya itu adalah milik Tuhan. Gereja mula-mula menyatakan mereka memiliki bersama-sama. Karena mereka merasa tidak memiliki harta sendiri-sendiri. Setiap hari dinyatakan melalui persekutuan yang erat. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka setiap hari bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan yang erat dengan Tuhan membuat gereja mula-mula merasakan memiliki. Apa yang mereka punya semuanya adalah milik bersama. Mereka tidak menganggap apa yang mereka punya adalah milik mereka. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah kita juga merasa memiliki apa yang kita punya adalah milik bersama di hadapan Tuhan? Tuhan yang sudah memberi, Tuhan juga yang mempunyai semuanya. Termasuk apabila saudara dan saya menjadi pengikut-pengikut Kristus, kita juga harus memiliki jiwa-jiwa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Sudahkah kita merasa memiliki pekerjaan Tuhan
yang harus kita kerjakan. Masih banyak ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itulah harta yang paling berharga di mata Tuhan. Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga sudah jelas betapa pentingnya persekutuan, betapa pentingnya persatuan, karena kesanalah Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Kesanalah Tuhan memberikan berkat yang luar biasa, yang saudara dan saya bisa alami kalau kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Kita memiliki persekutuan dengan Tuhan melalui apa? Melalui ibadah kita. Jadi ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah yang didasari ketaatan melakukan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Akibat kita mempunyai persekutuan yang erat melalui ibadah kita kepada Tuhan, Keluaran 23 ayat 25 merupakan janji. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makanan dan air minuman, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Hal itu sudah dirasakan oleh jemaat yang mula-mula. Mereka mempunyai persekutuan yang erat. Mereka selalu beribadah, memecahkan roti, membicarakan tentang firman Tuhan. Maka kita lihat Tuhan memberkati jemaat yang mula-mula sampai 3.000 orang bertobat menerima keselamatan. Karena apa? Karena mereka melihat adanya persatuan, adanya kesatuan, adanya hubungan yang erat dengan Tuhan, membuat Allah menggerakkan hati mereka untuk mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan yang mula-mula disukai Tuhan dan sesama karena mereka merasa memiliki Tuhan dan segala pekerjaan Tuhan. Mereka melakukan perintah Tuhan, menjauhkan larangannya. Mereka tidak meninggalkan ibadah. Mereka memiliki kehidupan sosial yang tinggi dengan memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Mereka menjauhkan larangannya dengan tidak menjadi sombong. Tetapi mereka semua punya sifat merendahkan hati mereka. Mereka saling menghormati. Mereka merasa orang lain lebih pintar, lebih hebat daripada diri mereka sendiri. Sebab itulah Tuhan katakan mereka disukai oleh banyak orang dan mereka disukai oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Karena dengan persekutuan yang erat dengan Tuhan, segala keinginan kita dapat dijawab oleh Tuhan. Bagaimana apabila kita penuh dengan Roh Kudus? Roh Kudus memampukan kita untuk kita memberikan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk kita bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Roh Kudus sendiri yang akan memberkati hidup saudara di tengah-tengah keadaan yang begitu sukar, di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah keadaan yang begitu menyulitkan. Tuhan bersama dengan Roh Kudus akan menyertai saudara dan memberkati saudara. Ada seorang pemuda yang rajin bersekutu dengan Tuhan. Dia rajin berdoa. Tetapi ketika dia melihat temannya yang gak pernah berdoa, gak pernah beribadah, selalu diberkati oleh Tuhan, segala keinginannya dijawab oleh Tuhan. Si pemuda ini berkata, Tuhan, kenapa doa kami belum dijawab? Dia mulai memikirkan bagaimana caranya. Akhirnya dia tanya kepada bapaknya, dia datang kepada bapaknya, dan dia berkata, Bapak, tolong dong saya punya persoalan, saya sudah berdoa kepada Tuhan, saya sudah minta sesuatu kepada Tuhan, tetapi Tuhan sampai sekarang belum menjawab doa saya. Si bapak yang dengan tersenyum, dan dia berkata, coba mari kemari. Sekarang seandainya kamu sedang makan di restoran, dan pada waktu kamu sudah duduk dan menikmati makanan, tiba-tiba datang seorang pengamen. Pengamen dengan wajah yang jelek, rambut yang acak-acakan, pakaian yang tidak rapi, gitar yang sudah butut, gitar yang sudah rusak,
dengan suara yang fals, dengan nyanyian-nyanyian yang tidak mengenakan telinga, membuat pusing kepala. Saya bertanya, apabila ada pengamen yang seperti itu, apa yang kamu lakukan? Si pemuda berkata, "Pak, saya suruh berhenti untuk menyanyi, dan saya suruh dia cepat-cepat pergi dari tempat itu, dan saya berikan uang kepada si pengamen itu." Bapaknya juga berkata, "Oh bagus, baik." Tapi kemudian dia katakan begini, yang kedua, datang lagi pengamen. Pengamennya rapi, rambutnya rapi, gitarnya bagus, suaranya bagus, nyanyiannya enak, dan lebih merdu lagi. Kemudian menyanyikan sebuah nyanyian itu. Apa yang kamu lakukan? Si pemuda itu berkata, "Pak, ketika saya mendengar si pengamen itu menyanyi dengan suara yang bagus, nyanyiannya enak, dengan pakaian yang rapi, gitar yang bagus, dan suaranya persis dengan nada-nada yang dinyanyikan, maka saya akan tahan orang itu. Saya akan tetap berkata kepada si pengamen itu, jangan pergi. Kalau perlu, kamu menyanyikan lagi beberapa lagu untuk saya dengar, untuk saya perhatikan. Dan setelah beberapa lagu dinyanyikan, saya kasih uang dan si pengamen itu pergi." Pada waktu jawaban si pemuda ini, si papanya tersenyum. Papanya berkata, "Itulah." Bapaknya tersenyum dan berkata, "Begitulah nak. Ketika Tuhan melihat kita taat, ketika Tuhan melihat kita setia, ketika Tuhan melihat kita rajin bersekutu dengan Tuhan, Roh Kudus akan membuat sesuatu dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan berbuat sesuatu buat saudara. Apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan, Roh Kudus memampukan kita untuk kita menerima apa yang kita inginkan datangnya daripada Tuhan. Sehingga ketika kita mendengarkan, mengalami kepenuhan daripada Roh Kudus itu akan mengajar kita untuk kita bersekutu dengan Allah. Sehingga Allah senang dengan kita dan menjawab segala yang kita pohonkan. Roh Kudus menginginkan kita untuk lebih mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan. Seperti gereja yang mula-mula memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka taat, mereka setia, mereka rajin, mereka berdoa, sehingga mereka disukai oleh Tuhan dan disukai oleh banyak orang. Dan setiap hari ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki persekutuan dengan Tuhan seperti jemaat mula-mula, maka kita harus belajar seperti jemaat mula-mula dengan merasa memiliki rumah Tuhan, dan kita memperdayakan apa yang ada dalam rumah Tuhan. Kita menjadi saksi Tuhan, kita bekerja buat Tuhan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena apa yang kita miliki semua datangnya daripada Tuhan sendiri. Yang ketiga, apa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang ketiga, Roh Kudus selalu memiliki atau memberikan hati yang bersuka cita kepada setiap orang-orang percaya. Di dalam ayat 46-47 firman Tuhan berkata, "Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati." Garis bawahi perkataan dengan bergembira dan tulus hati. Ayat yang ke-47 firman Tuhan mengatakan, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Bersukacita adalah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan diberikan kepada setiap orang yang mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang bersukacita
pada bersukacita saat semuanya melimpah itu gampang. Bersukacita saat semuanya dicukupi itu dapat kita lakukan. Tetapi pertanyaannya, ketika kita punya masalah, ketika kita berada dalam situasi yang sulit, ketika sakit penyakit belum sembuh-sembuh, ketika gereja meminta untuk mengorbankan sesuatu dari saudara dan saya, dapatkah kita melakukan itu semua? Dan dapatkah hati kita senantiasa bersukacita dengan apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Gereja yang mula-mula di dalam Alkitab katakan, apa yang mereka miliki bukan mereka miliki sendiri, tetapi mereka miliki bersama-sama. Dan mereka apabila ketika gereja membutuhkan sesuatu, maka mereka melakukannya. Mereka menjual dan memberikan kepada orang-orang yang miskin. Jemaat mula-mula disukai Tuhan dan orang lain karena mereka bisa menunjukkan dirinya dengan nyata, yaitu mereka selalu bersukacita dalam segala yang dikerjakannya. Mereka memberi, mereka beribadah, mereka berdoa, mereka merenungkan firman Tuhan. Mereka kerjakan dengan hati yang bergembira. Mereka lakukan dengan hati yang bersukacita. Mengapa mereka bisa melakukan itu? Jawabannya adalah mereka telah berubah. Dan jawabannya adalah Roh Kudus ada di atas mereka. Roh Kudus Parakletos menolong kepada mereka, membuat mereka bisa bergembira, membuat mereka bisa bersukacita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa bersukacita dan kita bisa bergembira, sesuatu hal yang tidak mudah, sesuatu hal yang tidak gampang. Apalagi kalau kita di dalam keadaan sulit, dalam keadaan keuangan yang tipis, di dalam tidak ada berkat, gaji nggak naik-naik, usaha kita bangkrut dan lain sebagainya. Dapatkah kita bersukacita di hadapan Tuhan? Kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka Roh Kudus memampukan kita untuk kita bergembira dan kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Hati yang bersukacita dan bergembira adalah kehendak Tuhan yang harus dijalankan jemaat, yang harus dijalankan oleh saudara dan saya. Seperti jemaat yang mula-mula melakukan apa saja dengan hati yang bergembira dan dengan tulus hati. Mereka serius, mereka bersukacita, mereka bergembira. Sehingga Mazmur 37 ayat yang keempat mengatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Contoh Paulus dan Silas, ketika dia berada dalam penjara, tangan dan kakinya dibelenggu, hanya mulutnya nggak dibelenggu. Dan di tengah malam gelap yang gelita, dalam tengah-tengah ketakutan karena dia akan mengalami suatu siksaan yang lebih besar, Paulus dan Silas menghadap kepada Allah, bersekutu dengan Tuhan di masa-masa yang sukar. Dan di tengah-tengah masa yang sukar, Paulus dan Silas bergembira. Dia menyanyikan pujian. Dan setelah menyanyikan pujian, dia berdoa kepada Tuhan. Maka apa yang diinginkan Paulus dan Silas untuk dia bebas dari penjara. Dan pada saat itulah, maka belenggu-belenggu yang membelenggu kakinya bisa terlepas. Dan ada sesuatu yang luar biasa. Ada seorang kepala penjara yang bertobat. Dan seluruh keluarganya, anak istri dan mantunya semua bertobat, menerima keselamatan daripada Tuhan. Orang petani tua yang memiliki seekor kuda yang selalu digunakan untuk mengelola sawahnya. Satu saat kuda tersebut melarikan diri dari kandang si petani tua. Dia lari ke bukit-bukit. Maka si petani tua ini, walaupun mungkin hatinya merasa sedih, tetapi dia tetap bersukacita. Tetangganya datang memberikan perkataan simpati, menghibur si petani tua ini, karena dia merasa kuda itu satu-satunya yang dapat mengerjakan sawah yang dimilikinya. Lalu apa yang dikatakan oleh si petani tua ini? Si petani tua ini berkata kepada tetangga-tetangganya, dia berkata,
Nasib baik, nasib jelek, siapa yang tahu? Dengan hati yang bergembira, dengan hati yang bersuka cita, dia berkata kepada tetangga-tetangganya yang datang. Hari demi hari, maka 1 minggu kemudian, kuda yang dimiliki si petani itu kembali. Tetapi dia tidak kembali sendiri. Dia kembali dengan beberapa ekor kuda liar yang tertarik dengan dia, sehingga datang ke rumahnya dan datang ke kandangnya daripada si kuda itu. Pada waktu si petani melihat kudanya kembali, hatinya lebih bersuka cita. Bersama dengan teman-teman kuda-kuda liar lainnya yang datang, yang dibawa oleh sang kuda si petani. Tetangganya datang lagi dan mengucapkan selamat atas kembalinya kuda kamu, dan bukan atas kembalinya kuda kamu, tapi kudamu kembali dengan beberapa ekor kuda yang lain. Apa yang dikatakan oleh si petani tua? Si petani tua itu memberikan salam kepada tetangganya dan berkata, nasib baik, nasib jelek, siapa yang tahu? Kata si petani tua itu dengan hati yang bersuka cita, hati yang bergembira. Si anak ini berusaha untuk menjinakkan kuda liar, sehingga dia dapat mempergunakan kemampuan si kuda liar itu menjadi kuda yang miliknya sendiri. Namun naas, namun ada sesuatu yang terjadi kepada anak ini pada waktu dia membuat kuda yang liar itu menjadi kuda yang lebih baik. Tiba-tiba si anak itu terbanting dan jatuh dari kuda liar, dan akibatnya kakinya menjadi patah. Tetangganya datang lagi dan memberikan simpati lagi kepada si petani tua itu. Tetapi si petani tua berkata, nasib baik, nasib jelek, siapa yang tahu? Dengan hati yang bersuka cita, walaupun dia mengalami anaknya menderita, walaupun dia tahu anaknya mengalami kesakitan, saudara, pada waktu dia hadapi itu semua, dia hadapi dengan hati yang bersuka cita. Satu saat ada peraturan daripada negara di mana si petani itu, bahwa setiap anak-anak muda diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Tentara-tentara dan penguasa-penguasa yang ada pada saat itu mulai memeriksa orang-orang di kampung kalau ada pemuda-pemuda yang ikut. Dan kemudian sampailah tentara itu pada rumah si petani dan melihat si pemuda itu yang ada di rumah itu. Namun dia melihat karena si pemuda itu menjadi cacat, dia tidak bisa berdiri saat itu karena dia mengalami patah tulang, sehingga ia tidak bisa bangkit, tidak bisa berjalan, dia hanya diobati dan lain sebagainya. Akhirnya penguasa-penguasa berkata, sudah, anak ini tidak mungkin dipakai, pemuda ini tidak dipakai. Setelah semua selesai wajib militer, maka mereka dikirim untuk berperang melawan musuh. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ketika peperangan terjadi, maka ada berita-berita yang menakutkan bahwa banyak pemuda-pemuda di tetangga-tetangganya mengalami kecelakaan dan bahkan mengalami kematian. Dan si tetangga-tetangganya mulai datang lagi dan memberikan ucapan selamat. Dan si bapak petani tua ini sambut mereka dengan hati yang bersuka cita dan berkata, nasib baik, nasib jelek, siapa yang tahu? Dengan hati yang bersuka cita, dia bergembira karena anaknya jatuh dari kuda, sehingga dia mengalami cacat, sehingga ia tidak ikut berperang, bahkan dia boleh ada sampai saat itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ilustrasi ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita seperti petani itu. Kadang-kadang sepenuhnya segala sesuatu berjalan dengan lancar, tapi satu saat kita mengalami hal-hal yang buruk. Seperti roda, kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang ada di bawah. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita menghadapi situasi seperti itu? Persoalan hidup dapat membebani kita secara fisik, dapat membebani kita secara emosi, dan membuat kadang-kadang rohani kita
mulai naik turun, dan bahkan kita mulai meninggalkan Tuhan. Hari ini kita mendengar bahwa Allah telah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Allah telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada setiap kita. Mari kita buka hati kita. Kita berkata, Roh Kudus, biarlah Engkau masuk dalam hati kami. Kami membutuhkan Roh Kudus, karena betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan apabila ada Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita dapat berkata, nasib baik, nasib jelek, siapa yang tahu? Hanya Tuhan bersama dengan Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bersuka cita di dalam keadaan, dalam situasi yang sulit apapun juga. Bersandar terus kepada Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus tetap ada di dalam hidup kita. Seperti jemaat yang mula-mula, mereka disenangi Tuhan dan disenangi oleh sesama manusia. Karena mereka mempunyai hati yang bergembira, hati yang bersuka cita. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kalau kita ingin disukai oleh Tuhan, disenangi oleh Tuhan, keinginan kita dijawab oleh Tuhan, mari miliki hati yang bersuka cita. Karena Roh Kudus memampukan kita untuk kita bersuka cita. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia di dalam dunia ini tidak bisa hidup sendiri. Mereka memerlukan teman bicara. Mereka memerlukan teman untuk curhat. Mereka membutuhkan penolong-penolong yang lain. Mungkin kita punya suami, mungkin kita punya istri, mungkin kita punya anak-anak. Mungkin kita berkata, mereka bisa menjadi penolong kok. Mereka bisa memberikan pertolongan kepada kita. Memang. Tetapi sejauh mana mereka bisa menolong kita? Ketika saudara berada dalam kesulitan, ketika saudara berada dalam kesusahan, ketika saudara berada dalam sesuatu yang dibutuhkan oleh hidup saudara, mungkin mereka hanya berkata, aduh, aku nggak bisa mampu. Aku nggak mampu menolong saudara. Tetapi hari ini dengar, ada satu penolong yang lain, yang namanya Parakletos, yang namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk kita dapat mencurahkan hati kita, mencurahkan keinginan kita, memberikan apa yang kita butuhkan. Kita bisa berkata melalui kuasa daripada Roh Kudus. Karena Roh Kudus memampukan kita untuk kita mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus memampukan merubah karakter kita, merubah hidup kita, merubah keadaan kita, merubah apa yang saudara dan saya butuhkan. Yang kedua, Roh Kudus memampukan kita untuk kita memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mempunyai persekutuan yang erat dengan Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kepada kita suatu sikap, suatu sifat, yaitu hati yang bersuka cita. Karena dengan hati yang bersuka cita, segala keinginan kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, dapat dijawab oleh saudara, oleh Tuhan melalui kehidupan kita. Pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita buka, biarlah setiap saat, bukan 1 tahun sekali, kita boleh merayakan hari Pentakosta. Setiap hari kita minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus turun atas kita, menguasai kita, memimpin perjalanan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang percaya, yang diberkati oleh Tuhan. Ayat terakhir, Yohanes 14 ayat yang ke-26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar, yang saya sampaikan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi berkat, kekuatan. Sebab itulah pada hari raya Pentakosta kita butuh yang namanya Roh Kudus. Kita butuh yang namanya Parakletos. Karena dengan Parakletos, dimanapun kita berada, Tuhan ada di samping kita. Dan Tuhan akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Kau telah menyelesaikan pembacaan firman dan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kami. Di dalam situasi yang sulit,
dalam keadaan yang menakutkan, dalam keadaan yang mengerikan Tuhan. Kami butuh pertolongan, kami butuh Parakletos, kami butuh Roh Kudus dalam hidup kami. Karena kami menyadari Tuhan, tanpa Roh Kudus kami tidak akan mampu untuk berjalan. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu untuk menjadi saksi-Mu. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu mempunyai persekutuan yang erat. Tanpa Roh Kudus kami juga tidak mampu untuk memberi sesuatu kepada Tuhan. Memberi apa yang Tuhan berikan kepada kami. Mengembalikan apa yang punya Tuhan dalam kehidupan kami. Tanpa Roh Kudus semuanya akan menjadi gagal. Tanpa Roh Kudus semuanya akan menjadi sia-sia. Tetapi pada pagi hari ini kami sudah mendengar Roh Kudus merubah kehidupan kami. Sebagaimana Tuhan merubah Sakius, sebagaimana Tuhan merubah Petrus, sebagaimana Tuhan merubah murid-murid yang lain. Roh Kudus memberikan kepada kami keberanian untuk kami selalu bersekutu bersama dengan Tuhan. Karena dengan persekutuan yang erat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, di sanalah letak kekuatan kami. Roh Kudus memberikan kepada kami kemampuan untuk kami selalu bersukacita di dalam keadaan apapun. Situasi yang bagaimanapun juga, hati kami bersukacita. Sebab itu kami perlu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mari Tuhan meteraikan firman-Mu dalam hati setiap pendengar-pendengar yang mendengarnya. Baik jemaat-Mu, baik jemaat-jemaat yang lainnya Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Tuhan tahu kebutuhan mereka, Tuhan tahu kehidupan mereka, Tuhan tahu keperluan mereka. Roh Kudus memampukan mereka. Roh Kudus hadir dalam hati mereka. Bukalah hati mereka. Biarlah Roh Kudus, Parakletos, boleh ada dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka berjalan sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang terpuruk oleh karena penyakit corona ini Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah tabib kami, Engkaulah dokter kami. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang terkena dengan virus corona saat ini, mari Tuhan jamah, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa. Berikan kesembuhan, lepaskan mereka dari virus corona ini Tuhan. Dan ajar kami boleh menjaga kesehatan kami dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Mari Bapak, kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Di tengah-tengah virus corona yang sedang merajalela, Tuhan kami mohon kiranya Engkau Tuhan mengangkatnya, menjauhkan daripada negara kami di Indonesia. Sudah berbulan-bulan Tuhan kami mengalami kecekaman, kami mengalami ketakutan Tuhan. Tetapi biarlah pada pagi hari ini, Roh Kudus yang hadir, Roh Kudus yang ada dalam diri kami, memampukan mengangkat, melepaskan kami, negara kami Indonesia dari virus corona. Engkau berkati para dokter, para medis yang membantu, yang menjaga, yang merawat orang-orang yang terpapar dengan virus corona. Engkau berkati mereka sekaliannya. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan, memberkati bangsa dan negara kami. Berkati presiden kami, wakil presiden kami, para menteri, para pejabat, dan lain-lainnya. Dari Sabang sampai Merauke. Tuhan melindungi negara kami dengan kuasa darah Tuhan yang kudus. Izinkan Tuhan secepatnya Tuhan angkat virus corona ini, supaya kami kembali beribadah dalam gereja kami masing-masing. Dan kami lebih bersekutu erat dengan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa bersama dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan bulan depan kita sudah bisa beribadah di dalam gereja kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.